Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sini aku akan menjelaskan rangkuman ulang tentang pengenalan state management dengan Flutter Block. Nah, di sini jadi gini tuh, di video pertama tuh ngejelasin tentang apa itu state management di Flutter dan kenapa penting banget buat kita ngerti dan pakai yang namanya block. Nah, state management itu intinya adalah cara buat ngatur data yang bisa berubah-ubah di aplikasi. Kayak contohnya kayak jumlah barang yang ada di keranjang belanja atau status user udah login apa belum. Bahkan atau kayak angka konter yang nambah waktu kita pencet si buttonnya. Nah, data yang berubah-ubah ini disebut dengan state. Kalau aplikasinya kita kecil atau simple, kayak simple gitu, kadang kita tuh bisa langsung atur state-nya di widget itu juga. Tapi kalau misalnya aplikasinya tuh udah makin gede dan rumit, bakal susah banget buat kita bakal susah banget kalau misalnya si kodenya tuh dicampur jadi satu. Nah, jadi tuh ntar bisa bikin kodenya itu jadi berantakan, susah dibaca, dan susah juga buat diubah-ubah nantinya. Makanya kita tuh butuh cara buat misahin dan ngatur state ini secara lebih rapi dan jelas. Nah, disinilah blok masuk. Blok itu singkatan dari bisnis logic komponen. Tujuannya tuh buat misahin bagian tampilan UI sama bagian logika atau otaknya aplikasi. Jadi si UI ini tuh cuma fokus buat nampilin data, sementara proses yang ngatur datanya ada di bagian blok. Nah, dengan cara ini kode jadi lebih gampang dibaca, lebih rapi, dan gak campur aduk antara logika dan tampilan. Nah, terus kita juga bisa lebih gampang buat ngetes logika aplikasinya karena udah dipisah kode-kodenya ini. Dan satu lagi, aplikasi kita juga lebih gampang dikembangin atau di-maintain ke depannya. Blok ini kerja pakai 3 bagian utama, itu ada event, state, dan blok itu sendiri. Nah, event itu kayak aksi atau input dari usernya. Contohnya kayak user klik button. Nah, event itu tuh dikirim ke blok, terus bloknya tuh bakal proses si event ini. Setelah diproses, blok akan ngeluarin state baru. State ini tuh adalah kondisi aplikasi yang paling baru setelah event tadi terjadi. Nah, misalnya kayak user klik button tambah, blok bakal memproses itu, lalu munculin angka counter yang baru. Nah, UI kita tuh bakal otomatis update ngikutin state yang terbaru ini. Jadi alurnya tuh kayak user ngelakuin sesuatu, terus blok nerima dan bakal ngeproses itu, dan hasilnya ya state baru. Baru ntar UI-nya berubah gitu. Intinya video ini tuh ngajarin kita dasar penting banget soal gimana cara ngatur data di Flutter supaya aplikasi yang kita bikin bisa jalan lebih stabil, lebih rapi, dan lebih gampang dikembangin. Apalagi kalau nanti aplikasinya udah mulai besar. Pakai blok ini tuh bakal sangat membantu. Jadi bukan cuman sekadar gaya-gayaan pakai blok, tapi emang secara teknis ini lebih kuat dan memudahkan kita buat mengolah aplikasi ke depannya. Terus di video kedua itu lanjutan dari yang pertama dan fokusnya tuh ke gimana cara ngimplementasiin langsung si blok itu ke dalam aplikasi Flutter. Kalau di video pertama kita baru dikenalin konsep dasarnya aja. Nah, kalau misalnya di video kedua ini kita dikasih contoh nyata cara bikinnya dari awal sampai bisa jalan. Aplikasi yang dipakai buat contoh itu sederhana banget, yaitu aplikasi counter yang bisa nambah atau ngurangin angka pas tombolnya si buttonnya ini ditekan. Tapi walaupun kelihatannya simple, ini penting banget buat belajar dasar cara kerja blok. Nah, terus di sini ada aplikasi sederhananya yang aku buat, yaitu kayak mode gelap, mode terang gitu, kayak gini. Kalau misalnya kita pencet ininya, nah, seperti ini. Dan ini tuh ada folder blok. Ini tuh yang tadi aku jelasin tentang bloknya. Di sini aku bakal ngejelasin kode-kode yang aku pakai buat bikin si tampilan ini. Nah, pertama dari time block dart. eh, jadi aku masukin dulu package dari Flutter blocknya. Yang ini biar bisa pakai blok. Terus aku pakai material Dart buat desain UI-nya. Terus ada theme event Dart sama theme state Dart. Itu tuh file lain yang isinya tuh definisi si event dan state buat temanya ini. Terus eh, aku bikin class theme block yang dia itu blok dengan inputnya si theme event sama outputnya itu theme state. Terus aku bikin variabel is Dart yang awalnya false. Ini tuh buat ngecek sekarang tuh lagi pakai dark theme atau enggak. Terus konstruktornya ini. Jadi pas pertama kali theme block nanti jalan, aku state awalnya itu pakai si like theme. Terus
ini bagian pentingnya. Jadi kalau misalnya ada event toggle time event, aku bakal pertama balikin nilai isDart. Jadi kalau tadinya false, sekarang true. Terus eh ya gitu pun sebaliknya kayak bolak-balik gitu. Kalau misalnya tadi awalnya false, sekarang jadi true, terus true jadi false gitu. Habis itu aku emit state baru. Kalau is dark, kalau is darknya itu true, maka pakai dark time. Kalau false, maka pakai light time gitu. Terus ada tema light dan darknya. Nah, ini tuh buat static final time data, like time data, terus di dalamnya ada brightness, terus ada brightness light, terus ada primary switch, color blue, yaitu buat tema terang. Aku set brightnessnya terang, warna utamanya yaitu biru. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya ini buat tema gelapnya, brightnessnya gelap, dan warna utamanya itu ungu gelap. Nah, jadi kode itu aku bikin blok yang bisa bolak-balik antara light theme sama dark theme. Pas eventnya dipicu, aku tinggal ubah variabel isDark-nya. Terus kirim state tema yang sesuai ke UI. Gitu, seperti itu. Terus di sini ada kode theme event dark. Nah, jadi kode ini tuh digunakan buat mendefinisikan si peristiwa atau event ini tuh yang bisa memicu perubahan state tema gitu kan. Terus di sini aku pakai abstract class time event. Itu adalah kelas abstrak yang bertindak sebagai induk dari semua event terkait tema gitu. Nah, terus ada kelas toggle time event extend ke time event. Artinya tuh salah satu event spesifik yaitu event untuk mengubah tema, misalnya dari terang gelap, dari terang ke gelap ataupun sebaliknya. Jadi kode itu biasanya digunakan bersama dengan blok, dimana ketika toggle time eventnya itu sendiri dikirim atau dipanggil, maka blok akan menangani logika perubahan tema lalu mengubah time state sesuai kondisi. Nah, terus di sini ada time state. Jadi kode ini tuh berfungsi untuk merepresentasikan state atau keadaan dari tema aplikasi. Nah, di sini aku bikin class dengan time state, nama time state, untuk menyimpan sebuah objek temp data. Nih, yaitu kelas dari Flutter yang berisi semua pengaturan tema seperti warna primer, warna latar belakang, font, dan lain-lain. Terus ada final theme data. Nah, si final theme data ini artinya property theme data yang bersifat immutable, artinya tidak bisa diubah setelah di set gitu kan. Terus si theme state di sistem theme data ini adalah constructor yang memungkinkan pembuatan objek theme state dengan langsung memasukkan nilai theme datanya itu. Nah, jadi intinya untuk theme state ini tuh untuk menyimpan kondisi tema saat ini, yaitu dark, light, atau custom. Nah, kalau misalnya yang theme event atau ini nih dipakai buat mengasih tahu kita bahwa ada aksi perubahan tema gitu. Nah, terus di sini aku jelasin tentang main dart-nya. Jadi main itu tuh titik awal aplikasi dijalanin. Nah, terus jadi pas aplikasi ini itu dibuka, dia bakal langsung jalanin si theme switcher app ini. Nah, gitu. Terus di dalam theme switcher app ini tuh aku pakai block provider. Nah, jadi di dalam class theme switcher app ini tuh aku pakai si block provider. Jadi tuh aku nyiapin si theme block ini biar nanti bisa dipakai buat ngatur tema. Jadi itu kayak kita nyiapin otak buat ngatur kapan tema tuh bakal diganti. Nah, terus aku pakai block builder ini buat dengerin perubahan tema. Nah, block builder itu fungsinya buat membangun ulang tampilan UI kalau temanya berubah. Jadi misalnya dari terang ke gelap gitu. Dia bakal rebuild material app-nya pakai tema yang baru gitu. Terus si theme data ini ada artinya aku ambil tema dari state, terus nanti jadi temanya tuh bisa berubah-ubah sesuai state yang dikirim dari theme block. Nah, terus
pas user pencet tombol ganti tema di halaman utama atau homepage kayak gini, aplikasi itu bakal kirim event toggle theme event tadi ke theme block. Jadi si event ini dikirim ke theme block ini. Nah, si theme block ini tuh bakal ubah state-nya, misalnya dari terang ke gelap. Karena state-nya tadi berubah, block builder langsung nge-rebuild UI pakai tema yang baru. Terus ya seperti itu. Jadi intinya aku bikin kode ini tuh biar aplikasi itu bisa ganti tema otomatis. Aku tuh kayak nyediain theme block buat mikirin kapan harus ganti tema. Aku pasang block builder buat menggambar ulang UI tiap kali berubah temanya. Terus temanya itu diambil dari state yang lagi aktif. Jadi pas nanti buttonnya ganti tema dipencet dan langsung temanya langsung berubah gitu. Nah, terus di homepage titik dart ini, jadi tuh semua kode ini tuh cuma buat nampilin halaman utama si homepage ini. Yang ada di tombol pojok kanan atas buat ganti tema. Jadi pas tombol dipencet, dia kirim event ke time block, terus tema aplikasinya itu bakal berubah. Nah, ini tuh buat tampilan di homepage-nya ini. Jadi itu. Mungkin sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.